Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ainur Rahmadiatul Badriyah sebagai pemateri pertama, Muhammad Yazid Mutaken sebagai pemateri kedua, dan Alfiatu Al-Munawwarah sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja aplikasi fonologi dalam penelitian. Pengertian ilmu al-aswat atau alimu aswatu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan, dan juga penerimaan. Ilmu aswat atau ilmu bunyi yang sering juga disebut dengan fonologi, termasuk cabang ilmu baru dalam bahasa Arab. Ilmu ini lahir dari hasil adaptasi terhadap ilmu tajwid atau ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada ringkasannya, bahwa masyarakat Arab mulai mengenal ilmu bunyi setelah turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kelompok kami membahas aplikasi ilmu aswat dan terapannya pada pelafalan huruf-huruf hijaiyah, termasuk titik lemah yang sering muncul pada praktek terapannya. Kemudian pembagian ilmu aswat yang dilandaskan atas dasar metodologi penelitian, yaitu yang pertama, ilmu bunyi deskriptif, yaitu ilmu bunyi yang dalam penelitiannya meletakkan bunyi bahasa dalam satu waktu tertentu. Yang kedua, ilmu bunyi historis adalah ilmu yang meneliti perkembangan dan perubahan bunyi bahasa yang terjadi pada bahasa tertentu dalam lintasan beberapa masa. Yang ketiga, ilmu bunyi komparatif, yaitu ilmu yang mempelajari atau dipelajari tidak terbatas pada bunyi satu bahasa tertentu, tetapi menyangkut perbandingan antara dua bahasa atau lebih. Selanjutnya yakni tentang huruf hijaiyah beserta rinciannya. Yang pertama yakni syawamid atau bunyi-bunyi konsonan huruf Arab. Nah, untuk mengetahui huruf-huruf syawamita atau konsonan merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi seorang guru atau ustadz atau pentutorial dalam mengajarkan bahasa Arab. Guru juga harus mengetahui bagaimana cara pengucapan huruf tersebut dalam segi makhrajnya dan keadaan hamas maupun jaharnya. Nah, di antara bunyi-bunyi bahasa Arab ialah meliputi yang pertama ba atau waqfi syafatani majhur. Yang kedua ta atau waqfi asnani mahmus. Yang ketiga dal atau waqfi asnani majhur. Yang keempat yakni po atau waqfi asnani mufahham mahmus. Yang kelima yakni hubad atau waqfi asnani mukhaffam majhur. Nah, selanjutnya huruf-huruf syamitoh atau konsonan bahasa Arab juga dilihat dari segi cara pengucapannya. Ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama yakni syawamid waqfiyah. Nah, pengertian dari syawamid waqfiyah sendiri yakni bunyi yang timbul karena seluruh aliran udara terhalang ketika huruf tersebut diucapkan. Nah, setelah itu bunyi itu meluncur. Getaran tersebut berhenti secara sempurna melalui dua bibir atau lisan. Seperti contoh ba, ta, dal, dan seterusnya. Nah, yang kedua yakni syawamid majaziyah. Pengertian dari syawamid majaziyah sendiri yakni bunyi yang terdiri dari waqfi diikuti oleh ikhtikaki. Nah, pengertian dari ikhtikaki nanti ada sendiri. Nah, syawamid majaziyah sendiri seperti contoh huruf jim. Yang ketiga yakni syawamid ikhtikakiyah. Yang dimaksud dari syawamid ikhtikakiyah yakni bunyi yang muncul diakibatkan oleh terhalangnya sebagian saluran udara, seperti contoh fa, sa, zal, dan seterusnya. Yang keempat yakni syawamid anfiyah. Yang dimaksud dari syawamid anfiyah sendiri yakni bunyi
yang timbul karena saluran nafas melalui hidung saja, seperti contoh huruf mim dan nun. Yang kelima yakni suamit janibiyah. Pengertian dari suamit janibiyah tersendiri yakni bunyi yang timbul karena saluran nafas melalui kedua dinding mulut, seperti contoh lam. Yang keenam yakni suamit tikroriyah. Yang dimaksud dari suamit tikroriyah yakni bunyi yang terjadi dikarenakan adanya sentuhan antara ujung lisan dan gusi secara berulang-ulang, seperti contoh ro. Yang terakhir yakni suamit sibahi syaitah. Yang dimaksud dari suamit sibahi syaitah sendiri yakni bunyi yang diucapkan seperti bunyi-bunyi suamit atau vokal, akan tetapi berbeda-beda seperti suamit atau konsonan, seperti contoh apa tadi ya, au dan ya. Sedangkan dari segi tempat keluarnya bunyi huruf somitah terbagi kepada beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama yakni suamit syafataniyah. Nah, yang dimaksud dari suamit syafataniyah yakni bunyi yang timbul karena bertemunya bibir bawah dan atas, seperti contoh ba, mim, abu. Yang kedua yakni suamit syafawiyah asnaniyah. Yang dimaksud dari apa tadi? Suamit syafawiyah asnaniyah yakni bunyi yang timbul karena bertemunya bibir bawah dengan gigi atas, seperti contoh fa. Yang ketiga yakni suamit asnaniyah. Yang dimaksud dari suamit asnaniyah sendiri yakni bunyi yang timbul karena bertemunya atau mendekat antara ujung lidah dengan gigi dari dalam, seperti contoh ta, dal, po, dan va. Yang keempat yakni suamit bainas naiyah. Yang dimaksud dari suamit bainas naiyah sendiri yakni bunyi yang timbul karena letak ujung lidah di antara gigi atas dan bawah atau letaknya berdekatan di antara keduanya. Sa, zal, short, dan zol. Yang kelima yakni suamit lasawiyah. Yang dimaksud dari suamit lasawiyah sendiri yakni bunyi yang timbul karena ujung lidah mengenai gusi atau letaknya berdekatan, seperti contoh apa tadi? Sin, za, lam, nun, dan ro. Yang keenam yakni suamit lisawiyah ghori. Yang dimaksud dari suamit lisawiyah ghori sendiri yakni bunyi yang timbul karena ujung lidah terletak antara gusi dan langit-langit atau berdekatan dengannya, seperti contoh jim dan shin. Yang ketujuh yakni suamit ghoriyah. Yang dimaksud dari suamit ghoriyah ialah bunyi yang timbul karena lidah depan mengenai atau berdekatan dengan langit-langit yang terletak di atas mulut setelah gusi, seperti contoh iya. Nah, yang kedelapan yakni suamit tobaqiyah. Yang dimaksud dari suamit tobaqiyah sendiri ialah bunyi yang timbul dikarenakan ujung lidah bertemu atau mendekati tobak atau tempat yang ada pada ujung atas mulut di belakang langit-langit, seperti contoh kaf, kha, ghain. Yang kesembilan yakni suamit halqiyah. Yang dimaksud dari suamit halqiyah sendiri yakni
bunyi yang keluar dari huruf halak, seperti contoh qaf, ha, ain. Yang terakhir yakni syamit hanjariyah. Yang dimaksud dari syamit hanjariyah sendiri yakni bunyi yang keluar dari pangkal tenggorokan, seperti huruf hamzah dan ha. Nah, selanjutnya adapun dari segi hamas dan jaharnya, bunyi-bunyi syamita terbagi menjadi dua, yakni yang pertama syamit mahmusah, ialah bunyi huruf yang ketika huruf tersebut diucapkan pita suara tidak bergetar, seperti contoh ta, po, kaf, kof, hamzah, fa, sa, sin, shot, shin, kha, ha, ha. Nah, huruf jenis ini berjumlah 13 huruf. Yang kedua yakni syamit majhurah. Yang dimaksud dari syamit majhurah sendiri yakni bunyi huruf yang ketika huruf tersebut diucapkan pita suara bergetar, seperti contoh ba, zal, zot, jim, zal, za, go, goin, ain, mim, nun, lam, ro, wawu, ya. Nah, huruf-huruf ini berjumlah 15 huruf. Nah, sekian penjelasan tentang huruf hijaiyah beserta rinciannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Hafiatul Munawwarah. Kepadanya saya persilahkan. Shawaid, bunyi-bunyi vokal huruf Arab. Bunyi-bunyi shawaid atau vokal huruf hijaiyah ada 6, yaitu 1. Fathah pendek. Vokal yang timbul karena lidah bagian tengah digunakan, letaknya di tengah, mulut tidak bundar, dan majhur. 2. Dhammah pendek. Vokal yang timbul karena lidah bagian belakang digunakan, letaknya di atas, mulut bundar, dan majhur. 3. Kasroh pendek. Vokal yang timbul karena lidah depan digunakan, letaknya di atas, mulut tidak bundar, dan majhur. 4. Fathah panjang. Vokal yang timbul karena lidah bagian tengah digunakan, letaknya di bawah, mulut tidak bundar, dan majhur. 5. Dhammah panjang. Vokal yang timbul karena lidah bagian belakang digunakan, letaknya di atas, mulut bundar, dan majhur. 6. Kasroh panjang. Vokal yang timbul karena lidah bagian depan digunakan, letak bunyinya di atas, mulut tidak bundar, dan majhur. Prinsip terapan aswat dalam huruf hijaiyah. Prinsip terapan bahasa adalah segala sesuatu unsur yang terkait dengan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab, sehingga perlu dikuasai guna mencapai kemahiran berbahasa atau pengucapannya. Dalam ilmu tajwid dan qiraat menyatakan bila dua bunyi berdekatan dalam sebuah kata akan terjadi 5 fenomena bunyi, yaitu a. Ikhfa, yaitu menyamarkan sebagian eksistensi bunyi sehingga terdengar berbeda dari bunyi yang asli, seperti kata minkum menjadi mingkum. B. Idgham, pengasimilasian antara dua bunyi yang berdampingan dengan pelepasan salah satu dari dua bunyi yang berdampingan sehingga terdengar bagaikan satu bunyi, seperti kata min ladunka menjadi miladunka. C. Iklab, penggantian salah satu bunyi dengan bunyi lain yang mempunyai kesamaan sehingga terdengar adanya bunyi lain, seperti kata min ba'di menjadi mim ba'di. D. Gunnah, bunyi indah yang sebagian udara keluar melalui rongga hidung dan yang lain dari rongga mulut sehingga terdengar ada bunyi tambahan yang tidak ada pada asalnya, seperti kata min waliin menjadi min waliin. E.
Penebalan. Bunyi tebal terjadi ketika pangkal lidah dinaikkan saat menuturkan sebuah bunyi, sehingga terdengar ada bunyi lain seperti kata wallahi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.